Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Yang lagi acara bisa dilancarkan acaranya, yang lagi sakit bisa disembuhkan penyakitnya dan diberi kesehatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya untuk teman-teman kita yang lagi sakit, kemudian yang mau ada acara ya segera diberi kelancaran, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini. Mari kita berdoa mulai. Oke, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Senantiasa dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan menjadi berkah manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan siklus pengembangan perangkat lunak, di mana siklus ini nanti sangat bermanfaat sekali ketika para developer atau pengembang atau jenengan nanti ketika sudah mulai melakukan pekerjaan, tugas di project. Nah, siklus pengembangan ini nanti akan digunakan untuk membantu syarat dalam proses penyelesaian pengembangan, mulai dari tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang harus disyaratkan, sehingga nanti hasil capaiannya atau hasil pembelajarannya atau hasil tugasnya itu nanti sesuai dengan harapan pengguna. Atau kalau di pemasaran ya nanti berarti akan bermanfaat atau akan digunakan oleh klien ya ketika kita membuat atau menjual produk software ya, nanti yang mau menggunakan akan bermanfaat dan sesuai dengan harapan oleh klien itu. Teman-teman mahasiswa, saya share materi untuk hari ini berkaitan dengan siklus pengembangan perangkat lunak. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, jadi di hari ini kita akan membahas tentang siklus pengembangan perangkat lunak, di mana siklus ini atau pengembangan perangkat lunak, sebelum ke materi saya jelaskan dulu untuk tujuan akhir pembelajaran kita ya. Nanti mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan tentang siklus pengembangan perangkat lunak, kemudian menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi perangkat lunak, menjelaskan dan menggunakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan perangkat lunak. Jadi pengembangan perangkat lunak yaitu proses di mana persoalan kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk ya, perangkat lunak melalui suatu rangkaian aktivitas tertentu sesuai dengan model, proses, metode, dan alat bantu yang digunakan. Nah, di model proses ini nanti ada beberapa contoh ya, model proses pengembangan sistem yang nanti akan kita bahas juga di hari ini berkaitan dengan waterfall. Nah, nanti di waterfall itu apa sih kegiatannya atau tahapan-tahapan yang akan dikerjakan, akan diselesaikan gitu. Kemudian kalau metode itu apa? Metode. Cara. Terus apa lagi? Kalau di model proses pengembangan tadi sudah saya sampaikan ya, misalkan waterfall itu kan ada tahapannya, misalkan tahapan analisis, perencanaan, analisis, kemudian perancangan, kemudian pengkodean, pengujian,
implementasi, kemudian pemeliharaan. Nah, metode apa yang kita gunakan dalam proses tadi ini untuk menyelesaikan di model proses pengembangannya? Berarti apa? Berarti cara tadi yang menyampaikan cara siapa? Saya, Pak. Mas Restu. Kira-kira metode yang digunakan apa, Mas, ketika kita mau menyelesaikan proses pengembangan perangkat lunak, Mas? Misalkan tadi sudah saya sampaikan di awal, misalkan ini nanti saya contohkan di waterfall ya, di waterfall. Cara atau sudut pandang yang harus disyaratkan atau dipersiapkan untuk menyelesaikan dalam tahapan proses pengembangan ya, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau di proses pengembangan itu adalah model pengembangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Saya contohkan di kegiatan project misalkan ya. Nah, di model itu di dalamnya kita harus mempersiapkan berkaitan dengan metode gitu. Metode yaitu cara atau sudut pandang yang harus dikerjakan, yang harus disyaratkan, yang harus diselesaikan dalam proses pengembangan model tadi. Setelah kita tahu metodenya, kemudian ada alat bantunya. Nah, alat bantu ini apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan dalam proses pengembangan. Contohnya apa? Alat bantunya apa? Mas Firanidia atau Mas Restu? Apa Mas Restu? Untuk alat bantu pengembangan perangkat lunak mungkin itu ya, Pak. Apa? Ya, apa ya? Sama-sama perangkat lunak juga dan beberapa perangkat keras tambahan. Ya. Seperti keyboard gitu. Dan juga apa namanya? Kayak text editor, ya, IDE atau yang lainnya begitu, Pak. Oke, kalau secara umumnya kira-kira apa? Kalau Mas Restu ingin membuat sebuah sistem, misalkan ya, sistem informasi akademik atau sistem web, kira-kira Mas Restu itu alat bantunya apa Mas untuk menyelesaikan tadi itu Mas? Untuk membuat web. Kalau saya sih ya mungkin butuh itu apa namanya hosting dan domain, kemudian butuh perangkat untuk melakukan pemrograman webnya dan juga butuh software text editor untuk ini pemrograman webnya kayak mungkin bisa pakai VS Code atau Sublime Text begitu. Oke, Mbak Reni, Jazilatul Fawaidah, bisa mencontohkan Mbak? Oke, lumayan ya yang hadir hari ini 40 mahasiswa ya. Oke, jadi terima kasih Mas Restu ya atas pemaparannya tadi. Yang jelas untuk alat bantunya ini yaitu alat yang kita gunakan untuk membantu dalam proses penyelesaian model pengembangan atau di pengembangan perangkat lunak. Misalkan kita menggunakan alat bantu berupa diagram ya, diagram konteks misalkan DFD, kemudian ERD, kemudian ada UML ya, ada use case, ada activity, ada sequence diagram, ada kelas diagram dan sebagainya. Jadi di alat bantu ini yang pertama berkaitan dengan
kita menyelesaikan dengan diagram. Kemudian yang kedua dengan bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan atau disesuaikan ketika kita ingin membuat web, ya nanti disesuaikan dengan web misalkan ya. Kemudian ketika kita membuat game atau kita membuat Android mobile, ya kita sesuaikan nanti bahasa pemrogramannya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita kerjakan. Gitu Mas Restu ya. Mas Restu. Iya, Pak. Oke, gambarannya seperti itu. Tadi juga didukung oleh beberapa alat yang lain ya, berkaitan dengan komputer, kemudian speknya, dan lain sebagainya, itu juga mendukung dalam proses alat bantu penyelesaian perangkat lunak. Ini bisa dipahami nggak di pengembangan tadi ini? Proses di mana persoalan kebutuhan pemakai, mulai dari model proses, metode, dan alat bantu. Sudah bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kemudian di alurnya ya, ini ada kebutuhan pemakai mewakili personal yang akan dibantu komputer. Nah, ini berkaitan dengan apa yang akan kita buat. Kemudian pengembangan perangkat lunak, proses yang dilaksanakan secara urut aktivitas tertentu. Jadi kita dalam proses penyelesaian perangkat lunak, kita harus menggunakan pengembangan perangkat lunak dengan proses ya, dengan urutan aktivitas. Mulai dari tahapan apa yang kita gunakan, karena nanti akan beda ya ketika kita menggunakan model-model pengembangan ya. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak, produk yang dihasilkan sebagai solusi dari persoalan. Jadi kebutuhan di sini kita harus cari permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita selesaikan dengan tahapan-tahapan dan akan menghasilkan solusi berupa perangkat lunak. Jadi jelas untuk tahapannya atau urutannya di sini sudah jelas ya. Kemudian kita masuk di model pengembangan ya. Yang pertama waterfall. Nah, di waterfall ini tahapannya apa saja? Bisa menjelaskan ini dari teman-teman? Tahapannya apa ini? Berarti kalau rekrutmen itu yang harus kita persiapkan, yang harus kita cari di sini apa? Berkaitan dengan apa? Alat-alat, Pak. Alat-alat. Terus apa lagi? Alat-alat, terus alat, Pak. Orang yang mengerjakannya. Kan ada bagiannya masing-masing itu toh. Apa? Apa Mas Zul, Faton? Kayak orang yang ngerjain per bagiannya masing-masing gitu mungkin, Pak. Orang yang mengerjakan Pembagian tugas. Pembagian tugas. Mencari informasi dari klien. Mencari informasi dari klien, ya. Masuk. Terus data. Data ini banyak sekali ya. Data berkaitan dengan kebutuhan klien ya. Ibaratnya kalau kita membuatkan, kita sebagai developer, berarti kita datanya dari klien gitu ya. Nah, ini ada rekrutmen, ada analisis, ada implementasi, integrasi. Sebenarnya untuk urutannya ini yaitu yang pertama ya, perencanaan ya, perencanaan, kemudian analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, kemudian ada implementasi, dan ada pemeliharaan. Jadi kalau kita gambarkan di sini, di kebutuhan-kebutuhan ya, di planning ini yang harus kita siapkan berarti berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan diperoleh dari pengguna atau klien apa di sini ya, berkaitan dengan yang pertama,
sebelum kita membuat sebuah sistem, kita harus tahu dulu ya, apa yang akan kita buat gitu ya. Apa yang akan kita buat, kemudian berkaitan dengan apa saja yang akan dimasukkan ke produk itu ya, ke program yang akan kita buat. Nah ini berkaitan, saya contohkan berkaitan dengan Musikpedia ya, penjualan penjualan alat. Nah di sini di kebutuhan-kebutuhan banyak sekali ya, sudah jenengan bisa baca di sini berkaitan dengan fitur, kemudian harga gitu ya, karena ini nanti juga akan dimasukkan di penjualan, harga penjualan ya, harga penjualan. Di sini nanti hasilnya misalkan kita menjual berkaitan dengan Musikpedia. Nah sini ada beberapa kebutuhan berkaitan dengan harga, kemudian jenis ya, jenis barang, tahun. Nah ini. Kemudian setelah kita mendapatkan kebutuhan ini dari pengguna atau klien itu, kemudian kita mencoba untuk menganalisis ya, menganalisis kebutuhan-kebutuhan tadi dengan menggunakan apa di sini. Nah, yang kita gunakan di sini misalkan jenengan nanti bisa memakai DFD ya, diagram konteks. DFD bisa menggunakan UML. Nah, di sini kita menggunakan UML dengan use case, kemudian ada activity, kemudian ada sequence diagram. Alat bantunya ini ya. Jadi sekali lagi tadi kebutuhan-kebutuhan, kemudian dalam proses analisis kita memasukkan atau menggunakan alat bantu berupa UML, diagram, kemudian masuk ke dalam perancangan atau desain dengan menggunakan kelas diagram misalkan ya, kelas diagram. Di sini ada beberapa atribut juga, kemudian kita mendesain dengan silakan alat bantunya apa, mau pakai Photoshop dan lain sebagainya, silahkan sesuai dengan dianggap mudah itu ya, atau dengan Corel dan lain sebagainya. Kemudian setelah perancangan jadi nanti langsung ke hasil ya, tapi sebelum hasil itu nanti ada pengujian, tahapan pengujian. Nah, tahapan pengujian ketika hasilnya belum sesuai ya nanti akan kita perbaiki lagi dari analisisnya, kemudian perancangannya ya, perancangan maupun pembuatannya, kemudian hasilnya itu nanti akan kita perbaiki ketika hasil ini belum sesuai harapan dari pengguna atau dari klien gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada nggak? Jadi jenengan besok kalau misalkan sudah KP maupun TA ya, KP maupun TA juga nanti ketika jenengan menggunakan model pengembangan waterfall ya nanti langkah-langkahnya seperti ini. Jenengan harus menyelesaikan tahapan perencanaan dulu ya, tahapan rekrutmen kebutuhannya dulu. Setelah itu selesai baru jenengan nanti menentukan analisisnya. Silakan analisisnya mau menggunakan apa gitu. Kemudian setelah analisis jadi, baru masuk ke perancangan dan pengkodean. Nah, di kelompok jenengan kan misalkan nanti kalau ada tugas tim ya, tim itu biasanya nanti dalam proses penyelesaian itu pembagian tugas ya, pembagian tugas yang bagian planning, analisis, kemudian yang bagian desain, kemudian yang bagian programnya, kemudian yang bagian pengujiannya itu biasanya dibagi-bagi ya, dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan masing-masing oleh mahasiswa. Ada pertanyaan? Enggak ada? Lanjut? Belum. Lanjut ya. Silakan kalau mau ada yang tanya. Kalau enggak kita lanjut di kelebihan ya. Jadi
di model pengembangan waterfall ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, penjadwalan scheduling proyek pengembangan perangkat lunak yang jelas. Kemudian proses pengembangan sangat terstruktur dan sistematik, laporan perkembangan pengembangan perangkat lunak terperinci dan jelas, lebih mudah dalam pengembangan selanjutnya. Karena di proses pengembangan sistem menggunakan model waterfall ini itu sudah jelas jadwalnya. Jadi jenengan nanti ketika mau menyelesaikan proyeknya gitu ya, proyeknya itu jelas mulai dari misalkan dari perencanaan gitu ya, perencanaan, analisis itu nanti berapa minggu dijadwalkan. 2 minggu selesai misalkan ya. Kemudian dalam proses perancangan 2 minggu selesai misalkan. Kemudian pembuatan program 1 bulan misalkan selesai, berarti sudah 2 bulan. Kemudian pengujian 1 hari dan perbaikan pemeliharaan misalkan ya 1 minggu misalkan. Nah ini berarti waktu jenengan sudah jelas itu, dikasih waktu 2,5 bulan misalkan ya. Dengan rincian tadi, analisis berapa minggu, 2 minggu, perancangan 2 minggu, kemudian pembuatan 1 bulan, pengujian 1 hari atau 1 minggu misalkan, kemudian perbaikan pemeliharaan itu 1 minggu misalkan. Itu sudah jelas, penjadwalan, scheduling proyek, pengembangan perangkat lunak yang jelas. Kemudian proses pengembangan sangat terstruktur dan sistematik. Karena jelas terstruktur itu artinya bahwa di model pengembangan perangkat lunak ini tahapan-tahapannya jelas gitu ya. Tahapan-tahapannya jelas mulai dari analisis atau yang pertama tadi misalkan perencanaan, analisis, perancangan, pengkodean, ya, pengujian, pemeliharaan selesai. Kemudian laporan perkembangan pengembangan perangkat lunak terperinci dan jelas, lebih mudah dalam pengembangan selanjutnya. Jadi laporannya jelas perkembangannya karena sudah jelas sampai dengan tahapan produk itu jadi ya, produk itu jadi dan pemeliharaan. Jadi jelas pengembangannya ketika developer atau yang lain jenengan sebagai programmer mau melanjutkan kan jelas itu. Ya, jelas tinggal mau mengembangkan atau mau menambahi apa, fitur apa yang kira-kira di situ belum ada gitu. Kemudian kelebihan. Setelah kelebihan, kelemahan. Nah, di kelemahan ini yang pertama penggunanya mendapatkan rincian deskripsi yang panjang, rinci, dan agak membosankan untuk dibaca. Ini memang kelemahan-kelemahan ini sering mahasiswa alami juga ketika mahasiswa menentukan ya kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing tahapan itu. Biasanya agak belum paham juga mahasiswa untuk menentukan yang pertama tahapan-tahapan tadi ya berkaitan dengan metodenya, kemudian alat bantunya itu untuk menerapkan dalam proses tahapan-tahapan yang ada di waterfall tadi. Makanya agak membosankan juga karena kita harus menyelesaikan beberapa tahapan itu secara berurutan dan harus selesai di situ ya. Jadi ketika belum selesai ya belum bisa dilanjut masing-masing tahapan itu. Kemudian pengguna baru melihat produk setelah selesai diprogram. Ini memang kalau di waterfall kan tahapannya sampai jadi ya, sampai program jadi, sampai pemeliharaan. Artinya bahwa pengguna baru itu ketika dia mau melihat hasil ya nanti setelah program jadi gitu. Kalau tahapannya baru perancangan kok mau melihat ya belum jadi programnya. Makanya di waterfall ini ketika pengguna mau melihat ya setelah produk atau program itu jadi dibuat gitu. Kemudian alur linear ya, proses lambat. Jadi memang makanya di model pengembangan waterfall ini juga ada yang bilang bahwa model ini seperti air terjun ya. Air terjun, jadi dari atas ke bawah dengan berurutan. Alur linear ya, berurutan
prosesnya lambat gitu. Proses lambat artinya dari tahapan-tahapan itu benar-benar harus benar-benar diselesaikan gitu, dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus dikerjakan. Kemudian melelahkan karena membutuhkan waktu pengembangan yang lama dan biaya yang tinggi. Ini memang kelemahan ya, kelemahan di model waterfall ini sangat banyak sekali untuk membutuhkan waktu, tapi di sini juga tadi di kelebihan jelas ya, waktunya jelas, cuman kadang dalam proses pekerjaannya itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya itu. Kemudian biaya yang tinggi ini memang berakibat dari tadi banyaknya alur ya atau tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Misalkan dalam satu tim ya ada beberapa orang atau developer mengerjakan analisis berapa misalkan ya. Kemudian bagian perancangan itu nanti dikasih berapa misalkan dan lain sebagainya sampai dengan pemrograman. Belum sampai dengan nanti kebutuhan alat ya, alat dan metode untuk transport dan lain sebagainya. Ketika kita menemui klien ya, itu kan butuh transport juga ya, untuk transport kemudian makan dan lain sebagainya. Tidak ada fit terhadap perubahan yang dapat terjadi selama proses pengembangan. Nah, ini juga beberapa kendala juga ketika kita menyelesaikan dengan teman-teman kita ya, klien juga mengharap bahwa produk itu segera digunakan gitu misalkan. Oke, silakan dari awal sampai kelemahan ini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa setiap tahap-tahap itu memerlukan waktu. Ya. Nah, di dalam waktu itu apakah ada patokan tertentu atau dari kemampuan kita untuk menentukan waktunya gitu, Pak? Oke. Siapa ini yang tanya tadi? Aprinda, Pak. Aprinda Wahyu Adiansah. Oke, Mas. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi dalam proses penentuan waktu ya Mas ya, kita nanti bisa memperkirakan Mas Aprinda, memperkirakan untuk penyelesaian waktu, misalkan menganalisis itu kira-kira berapa minggu yang harus kita butuhkan atau kita siapkan gitu. Artinya makanya besok kalau di MPPL ya, manajemen proyek perangkat lunak, kalau ketemu saya lagi di semester 6, nanti akan saya kasih cara ya untuk bisa menyelesaikan waktu terkritis, waktu tercepat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan untuk ketentuannya itu memang itu yang menentukan kita Mas, selaku developer Mas Aprinda. Jadi aturannya itu nggak ada ya, aturannya nggak ada, cuman kita menentukan dulu waktu yang akan kita siapkan dari masing-masing proses pengembangan tadi, dan kalau kita sudah membuat ya, atau tadi sudah mempersiapkan waktunya itu, baru kita nanti akan menjelaskan ke klien kita ya, ke klien bahwa nanti proses pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 2,5 bulan misalkan. Itu. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi kalau semisal kita menentukan waktu gitu, apakah ada persetujuan dari klien apa gimana gitu Pak? Apa hanya dari developernya sendiri? Klien itu kan biasanya kan tahunya dia kan sudah jadi ya, tinggal dia itu menggunakan. Tapi kalau developer dia kan yang menentukan waktunya. Ketika dalam proses tadi itu saya sampaikan analisis itu kita harus membutuhkan waktu 2 minggu misalkan. Kemudian
perancangan juga 2 minggu maupun pembuatan 1 bulan gitu. Itu yang menentukan itu langsung developernya gitu. Kalau kliennya itu kan dia harapannya bisa memakai program setelah program itu dibuat atau program itu jadi gitu loh Mas Aprinda. Oh gitu Pak. Oh, saya kira itu ada kontrak waktu harus berapa lama waktunya harus jadi gitu Pak. Kalau itu kan hanya perjanjian aja gitu, perjanjian di MOU misalkan ya, kita perjanjian dengan klien bahwa untuk menyelesaikan program ini nanti selama 3 bulan gitu. Tapi klien itu tidak akan memikirkan berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh developer itu gitu loh Mas. Oh, iya Pak. Klien itu pokoknya produk itu jadi dan nanti akan saya gunakan gitu. Tapi untuk prosesnya di proses pengembangannya itu ya silahkan dari pihak developer yang menentukan gitu. Yang penting perjanjiannya jelas 3 bulan selesai gitu. Misalkan ya perjanjian antara developer dengan klien itu bahwa nanti pembuatan program itu 3 bulan selesai. Ketika sekarang tanggal 21 misalkan ya nanti sekarang Oktober, November, Desember, Januari nanti 21 Januari nanti penyerahan program itu misalkan. Seperti itu Mas Aprinda. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, bisa dipahami ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaannya bagus juga untuk pemahaman dari teman-teman yang lainnya. Oke, ini dari Mas Adam ya. Kemudian Mas Adam, Pak izin tanya apa perbedaan perancangan dan pengembangan sistem? Perancangan kan masuk ke dalam proses pengembangan Mas ya. Nah, perancangan itu kegiatan untuk menentukan desain ya, biasanya desain sistem maupun nanti berkaitan dengan bentuk dan lain sebagainya. Kalau pengembangan itu kan model pengembangan yang kita buat ya untuk menyelesaikan sebuah program gitu. Perancangan itu berarti masuknya di pengembangan dalam proses perancangan itu. Itu Mas Adam. Oke, yang lain monggo. Ada yang lain? Saya Pak, boleh bertanya? Ya, monggo. Tadi kan kelemahannya waterfall itu kan biaya yang mahal. Ya. Terus berarti kan dan juga ini kan apa untuk penyelesaian waterfall ini kan harus secara berurutan dan Ya. harus benar-benar diselesaikan baru diserahkan ke klien. Berarti untuk biaya itu harus diserahkan setelah selesai program atau dijelaskan terlebih dahulu ke kliennya biar klien tuh menyiapkan dulu gitu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Nukma ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan perjanjian ya, perjanjian alangkah baiknya nanti tetap ada misalkan 3 juta itu Mas ya, 3 juta ya. Kalau bisa ya nanti tetap ada uang mukanya Mas ya, uang mukanya berapa persen yang harus dikasih dulu ke developernya, karena kita kan juga butuh anggaran juga ya, butuh anggaran untuk tim juga dalam proses penyelesaian gitu. Artinya untuk proses pembayaran ya kalau bisa dibuat berapa kali, 2 atau 3 kali Mas Nukma. Tapi itu juga masuk di perjanjian dari awal jelas gitu. Misalkan pembayaran awal 25% ya misalkan. Kemudian yang kedua 50%, nanti sisanya 25% ketika program itu diserahkan misalkan. Itu Mas Nukma. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Jadi jangan sampai nanti pembayaran dilakukan di akhir ya. Kita ya susah ya sebagai developer juga, karena kita kan harus mengeluarkan juga untuk teman-teman ya, untuk teman-teman tim misalkan seperti itu.
Terima kasih ya Mas Nukma ya. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, setelah kelemahan ada kebutuhan ya. Jadi kebutuhan perangkat lunak, kondisi, kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diperlukan pengguna. Ini memang tadi masuk di awal-awal tadi ya, sebelum masuk ke perancangan sebelum. Ini harus ada kemampuan ya, atau pemenuhan kebutuhan yang disyaratkan atau diperlukan oleh pengguna. Misalkan kalau sistem informasi akademik ya berarti berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa misalkan ya, KRS, nilai misalkan ya. Kemudian kalau dosen ya berarti dia bisa input nilai misalkan, kemudian melihat daftar mahasiswa misalkan. Kalau admin berarti dia yang mengelola ya semua kegiatan baik itu dosen maupun mahasiswa misalkan seperti itu. Kemudian kalau di rekayasa kebutuhan, proses mengungkapkan, mengidentifikasi, menganalisa, menegosiasi, mendokumentasi, mengkaji ulang, dan mengolah kebutuhan. Ini juga masuk ke dalam tahapan proses ya pengembangan itu tadi. Jadi mengungkapkan, mengidentifikasi kebutuhan, menganalisa kebutuhan, menegosiasi, kemudian mendokumentasikan hasil, mengkaji ulang sebelum diserahkan, kemudian mengelola kebutuhan perangkat lunak. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan oleh pengguna maupun oleh yang dibuat oleh developer gitu. Nah, ini silakan teman-teman bisa diskusi ya sesuai dengan kelompok masing-masing untuk bisa menjelaskan kondisi yang tepat penerapan metodologi waterfall. Silakan. Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa menjelaskan atau mau didiskusikan dulu kira-kira kondisi yang tepat untuk penerapan metode atau model waterfall ini. Silakan. Didiskusikan dulu ya. Nanti mungkin ada 1 kelompok atau 2 kelompok yang bisa memberikan tanggapannya atau bisa memberikan contohnya. Pak, mohon maaf untuk kelompoknya gimana Pak? Ya sesuai dengan kemarin yang sudah saya ini ya, sudah saya bagi kemarin. Belum dibagi, Pak. Oh ya, nanti tiga ya. Nanti silahkan bisa memilih sendiri aja ya. Bisa memilih sendiri kira-kira siapa gitu. Yang biasa aja, biasa sama bareng-bareng gitu. Kemudian nanti setelah ini ada bahan pemikiran yang bisa dikerjakan, dikumpulkan minggu yang akan datang ya, berkaitan dengan contoh tool yang digunakan, kemudian kebutuhan SDM, analisis risiko. Kemudian nanti referensinya juga jenengan bisa cari ya di buku-buku. Oke, ada yang mau menyampaikan? Silakan, bisa mencontohkan. Atau tugas dari jenengan kemarin, misalkan di project, induksi project, kira-kira bisa disampaikan atau diterapkan dengan model waterfall atau enggak? Berkaitan dengan studi kasusnya kemarin yang untuk apa? Yang untuk induksi project.
Ada yang selesai kemarin induksi project? Ada nggak? Ada, Pak. Nggak ada? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Nggak ada? Atau belum ada? Jadi teman-teman mahasiswa bisa mencontohkan ya, misalkan di sistem akademik misalkan, itu juga kan bisa diterapkan juga dengan metode waterfall. Atau sistem pakar misalkan. Jadi harus cari dulu kebutuhannya ya di pakarnya, baru nanti menentukan analisisnya misalkan. Sistem pakar untuk mendeteksi penyakit apa misalkan, titik-titik misalkan. Kan bisa ya menggunakan waterfall ya. Ada yang bisa menyampaikan? Monggo. Mencontohkan, salah nggak apa, nanti kita selesaikan bareng-bareng ya. Mas Ilvan. Dulu Pak, mungkin Pak. Ya? Kan kelompoknya belum jadi, ini lagi pada bagi kelompok dulu Pak. Oh, belum jadi. Di kelompoknya belum jadi ya? Cek, Pak, izin tanya. Ya? Silakan Mas. Kalau misalkan Kurang keras Mas. kurang keras, Pak, Ya. mic-nya bermasalah. Oh ya, silakan Mas. Kalau misalkan kita ingin menggunakan metode waterfall ini, misalkan saya ingin membuat sistem web, Pak. Nah, untuk langkah pertama dari requirement analysis berarti kita apa dulu, Pak? Ya, kebutuhan apa yang diperlukan di
kliennya itu, atau kalau web itu kan lebih biasanya ke instansi-instansi ya. Iya. Lembaga-lembaga ya. Berarti jenengan nanti bisa mencari dulu atau tanya-tanya dulu berkaitan dengan kebutuhan yang akan dimasukkan ke webnya itu, kira-kira apa saja, berkaitan dengan apa, misalkan berkaitan dengan kurikulum misalkan ya, atau berkaitan dengan profil, atau berkaitan dengan prestasi dan lain sebagainya gitu. Ya. Itu di tahapan rekrutmen misalkan ya, kan jelas yang dibutuhkan apa sih Pak? Kalau di sini ketika saya membuatkan web misalkan kan pasti tanya itu, karena kan web itu kan biasanya untuk promosi Mas ya. Iya. Promosi lembaga terkait. Nah, mau tinggal nanti proses analisisnya silakan mau diselesaikan dengan apa tadi yang sudah saya sampaikan itu. Diagram, konteks, DFD, atau pakai UML dan lain sebagainya, ya monggo. Tinggal dipilih salah satu aja gitu. Ya. Nanti sebelumnya kalau di perkuliahan ini apakah ada praktek-praktek membuat sebuah sistem gitu, Pak? Kalau di RPL ini kita hanya fokus di pengembangannya, Mas, nggak sampai prakteknya. Kalau di prakteknya kan jenengan di mata kuliah apa ya? Algoritma. Algoritma kan juga praktek programnya kan nggak ada itu. Paling di ini ya, di pemrograman web ya. Oh, kalau web? Iya, pemrograman web sama ya biasanya itu. Berarti kan untuk persiapannya kita harus belajar seperti bahasa pemrograman ya Pak? Untuk ya, itu nanti masuk ke dalam perancangan dan pengkodean Mas. Untuk alat bantunya itu jenengan harus bisa belajar di situnya gitu. Diterapkan ya, yang cocoknya itu pakai yang mana. Itu Mas Ilvan ya? Baik, Pak. Oke, bagus Mas. Mas Ilvan Taufik. Oh, sebelumnya aku tanya lagi, Pak. Ya. Tadi saya sempat Google, jadi salah satu kelemahan dari sistem metode waterfall ini adalah tidak memungkinkan untuk bertanya revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya ya. Kemudian karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Jadi di sini dikatakan itu susah untuk merevisi gitu Pak, karena tidak terdokumentasi, karena kayak tidak ada riwayat gitu. Itu gimana Pak cara mengatasi? Ya, itu kan di kelemahannya. Makanya di prosesnya kelebihannya itu harus terdokumentasi Mas. Ya, harus dilaksanakan dokumentasi. Ketika nggak dilaksanakan dokumentasi ya nanti hasilnya masuk di kelemahan itu gitu. Karena untuk prosesnya kan udah jelas masing-masing tahapan itu. Ketika dalam proses pengujian kan nanti akan kembali. Ketika produk itu belum sesuai ya, itu nanti akan kembali lagi ke bagian analisis maupun bagian perancangan gitu. Itu nanti hasilnya seperti itu, prosesnya itu seperti itu. Iya Pak. Makanya benar-benar, misalkan dalam tim ya harus benar-benar nanti kerja tim itu benar-benar harus dimaksimalkan ya komunikasinya gitu. Ketika ada hal yang belum terpenuhi, itu bagian siapa, kemudian nanti penyelesaiannya itu seperti apa. Lah ini memang butuh tim yang solid juga. Jangan sampai nanti bagian analisis membuat analisanya ya, perancangan hanya perancangan saja, tapi ketika diterapkan ada beberapa kesalahan misalkan ya alangkah baiknya kan semua ikut tanggung jawab gitu ya, walaupun di bagiannya masing-masing itu sudah selesai gitu. Itu Mas ya. Itu memang kelemahan, tapi kan yang namanya kelemahan itu kan juga bisa diatasi ya. Itu juga bisa diatasi dari awal gitu loh Mas. Tapi ketika nggak bisa di program dari awal berkaitan dengan tadi kelemahan itu ya nanti akan berakibat ketika kita menggunakan waterfall ya kelemahannya itu gitu loh. Makanya dengan kelemahan itu bagaimana kita mensikapinya gitu. Bagaimana kita mencoba
untuk mencari celah ya, solusi bagaimana biar kelemahan itu tidak terjadi seperti itu, Mas. Iya, Itu iya. bisa direncanakan dari awal gitu di kebutuhan-kebutuhan itu. Gitu ya, Mas. Baik, Pak. Terima Misalkan kasih. Mas Ilvan Taufik ini ada kelebihan Mas Ilvan Taufik, misalkan disiplin dan lain sebagainya, tapi Mas Ilvan juga punya kelemahan gitu. Kelemahannya Ya. ketika menyelesaikan apa gitu nggak pernah selesai misalkan ya. Itu kan sebenarnya bisa diperbaiki dari awal gitu loh, Mas, dengan kelemahan Mas Ilvan tadi itu, misalkan seperti itu. Bisa dirubah dan sebagainya. Misalkan ya, Mas, tapi Mas Ilvan ya orangnya kan ya disiplin ya. Aktif, disiplin kan seperti itu. Tapi yang namanya orang kan juga punya kelebihan, punya kelemahan. Dan kelemahan itu kan bisa kita perbaiki selagi kita mau usaha kan gitu. Iya, Pak. Iya, gitu ya. Gitu ya, Mas. Terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Tadi contohnya di web ya, Mas ya, memakai waterfall ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang lain, sementara untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang hari ini bisa masuk di mata kuliah RPL, materi siklus pengembangan perangkat lunak, dan mudah-mudahan dengan materi ini mahasiswa ketika terjun di tugas atau besok ketika sudah selesai lulus bisa menerapkan model pengembangan ini untuk membuat sebuah program dengan beberapa tahapan-tahapan tadi sehingga nanti hasilnya jelas sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna maupun klien ya, baik itu di instansi atau pribadi ya, misalkan untuk bisnis online dan lain sebagainya. Itu harapan-harapan saya dan mudah-mudahan nanti juga jenengan bisa menerapkannya, bisa menghasilkan ya program sesuai dengan harapan-harapan dari pengguna maupun klien. Gitu ya, Mas, Mbak, semua. Ini, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.